Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie sangat memperhatikan perkembangan teknologi di Indonesia. Sejak kembali ke tanah air dari menuntut ilmu di Jerman pada tahun 1974 hingga akhir hayatnya, B.J. Habibie fokus memajukan teknologi Indonesia agar dipandang sejajar dengan teknologi atau kemajuan negara lain. Kami akan memaparkan beberapa warisan B.J. Habibie di bidang teknologi yang sudah kami rangkum dalam bentuk grafis berikut ini. Yang pertama, salah satu yang sangat dikenal oleh dunia adalah sebutan Mr. Crack bagi B.J. Habibie. Teori Crack Propagation Point atau Theory of Habibie disebut juga Factor of Habibie dan juga fungsi Habibie. Ini adalah salah satu teori yang berhasil ditemukan oleh B.J. Habibie saat itu untuk menjadi solusi bagi industri penerbangan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bagaimana teori ini bisa menentukan letak titik awal retakan pada pesawat terbang. Dan sejak itu teori ini kemudian digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan pesawat terbang di seluruh dunia. Warisan lain yang juga diturunkan oleh B.J. Habibie hingga saat ini, bagaimana kita melihat industri penerbangan atau pesawat terbang di Indonesia pada tahun 1976 ketika ia kembali ke Indonesia, yang mendirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang kemudian berubah nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara, lalu saat ini menjadi PT Dirgantara Indonesia. Kita lihat lagi untuk data berikutnya. Seperti apa warisan yang diteruskan oleh B.J. Habibie. Kita ingat N250 Gatot Kaca, ini adalah pesawat pertama Indonesia, kemudian satu-satunya pesawat turboprop berteknologi fly-by-wire yang juga dibuat oleh Bapak B.J. Habibie pada saat itu, yang memiliki 900 jam terbang dan saat itu masuk program sertifikasi Federal Aviation Administration. Namun sayangnya kelanjutan proyek pesawat N250 ini pada saat itu terkendala krisis moneter pada tahun 98-99 yang kemudian akhirnya membuat IPTN juga ditutup. Kita lihat untuk data berikutnya. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT ini juga diinisiasi oleh B.J. Habibie pada saat ia menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi yang ia jabat selama 2 dekade. Kita lihat lagi warisan lain yang ditinggalkan oleh B.J. Habibie. Badan Pengelola Industri Strategis atau BPIS yang mengelola beberapa BUMN di Indonesia yang dibuat dalam satu kesatuan yaitu BUMN IS. Nah, kita akan lihat ada beberapa BUMN yang juga dikelola dan kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Kita lihat data berikutnya. Ada 10 PT yang tergabung dalam BUMN IS ini, diantaranya yang mungkin lebih familiar di telinga kita, PT Inka, kemudian juga PT Inti, PT IPTN yang saat ini sudah menjadi PT Dirgantara Indonesia, PT Krakatau Steel, PT PAL, dan juga PT Pindad. Masih banyak lagi kalau kita bicara mengenai warisan yang ditinggalkan oleh B.J. Habibie, namun yang pasti kita tahu ia dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Banyak sekali perkembangan industri pesawat Indonesia yang ingin dimajukan oleh almarhum B.J. Habibie, termasuk juga pesawat R80 yang diharapkan bisa terbang pada tahun 2025.